Definisi merdeka menurut aku itu bebas yang bertanggung jawab. Jadi definisi merdeka mungkin dari zaman ke zaman sudah mulai berubah ya. Kalau zaman dulu kan perempuan itu memperebutkan kemerdekaan berjuang secara fisik, lalu mulai memperjuangkan hak-haknya untuk mendapat pendidikan, ya kan. Lalu mulai berubah lagi memperjuangkan hak untuk setara dengan laki-laki dalam hal bekerja, mencari nafkah untuk keluarga, perlakuan di dunia kerja, perlakuan di lingkungan, hingga ke zaman sekarang, zaman modern ini, di mana perempuan itu bebas untuk menentukan pilihan apapun yang mau dia lakukan, apakah sebagai ibu rumah tangga atau sebagai wanita karir, bekerja, itu perempuan bebas untuk menentukan pilihannya. Menurut saya, merdeka itu adalah kebebasan untuk kami dapat mengakses banyak ilmu, informasi yang berhubungan dengan peningkatan hidup. Kemerdekaan bagi saya adalah kebebasan menjadi diri sendiri, berani berpendapat, dan tidak takut berbeda dengan yang lain. Menurut saya itu sangat penting, 3 hal itu sangat penting. Sangat penting bagi saya bila kita bisa saling membagi semangat kemerdekaan satu sama lain. Karena kita ini adalah pusat energi keluarga. Happy mom, happy family, happy nation. Merdeka menurut saya adalah perempuan bebas memilih apakah dia akan berkarir, dia akan menikah, apakah dia akan punya anak, dan itu seharusnya bisa dilakukan tanpa penghakiman dari masyarakat atau tuntutan dari keluarga. Merdeka itu menurut saya adalah keadaan bebas tanpa paksaan dan keadaan bebas untuk mengambil sebuah keputusan atau melakukan sebuah tindakan. Menurut saya perempuan Indonesia itu sebenarnya sudah bebas menentukan pilihannya. Cuman terkadang di dunia sekarang ini di mana internet, sosial media sangat mendominasi kehidupan kita, saya perhatikan perempuan itu masih terdiskriminasi atas pilihannya. Contohnya seorang ibu rumah tangga bisa didiskriminasi karena tidak memanfaatkan ilmunya. Sudah belajar tinggi-tinggi, jadi dia di rumah aja gitu. Sayang banget ilmunya nggak kepake. Tapi di satu sisi lain wanita karir juga tetap aja mendapat perlakuan yang sebenarnya nggak terjadi sama laki-laki nih ya. Mereka bekerja, terus anaknya pasti terlantar ya gitu, nggak siapa tuh yang ngurusin anaknya kalau misalkan mereka kerja gitu. Sementara itu jarang sekali terjadi sama laki-laki bekerja gitu. Jadi menurut saya gimana juga itu memberi beban mental. Tidak sepenuhnya perempuan-perempuan itu bebas menentukan pilihannya karena faktor-faktor tadi, komentar di media sosial, dari lingkungan gitu. Nah jadi kalau menurut saya di zaman sekarang ini, marilah kita saling mendukung. Apapun yang kita lakukan sebagai perempuan, tujuannya pasti baik untuk keluarga, untuk lingkungan, untuk anak-anak kita. Jadi kasih semangat yang positif, komentar yang positif, saling mendukung. Kita kolaborasi untuk memberi yang lebih baik bagi anak, bagi lingkungan. Gitu. Ya, menurut saya perempuan Indonesia belum merdeka di dalam hal literasi keuangan. Kenapa begitu? Karena yang saya temui di banyak daerah di Indonesia, pengetahuan tentang keuangan itu belum sampai kepada para mami-mami atau ibu-ibu yang ada di daerah-daerah. Contoh bagaimana mereka dapat memanage keuangan dengan baik untuk keluarganya, bagaimana mereka juga sebagai mungkin praktisi guru, terus bidan atau banyak pegawai kesehatan, mantri, mereka belum dapat memanage keuangan ataupun anggaran dengan baik. Maka itu yang menjadi hal yang PR penting untuk kami di dalam praktisi literasi keuangan. Menurut saya, perempuan Indonesia belum merdeka dalam hal mengekspresikan diri. Karena kita itu masih banyak terbentur dengan norma-norma sosial. Misalnya, kita harus ikut kata suami, kata keluarga, sehingga suara kita tidak punya kekuatan. Menurut saya perempuan Indonesia saat ini masih belum merdeka karena beberapa ada yang mungkin ingin melakukan semuanya secara bersamaan tetapi tidak dapat support dari keluarga, tidak dapat support dari suami kurang mendukung perempuan untuk bisa punya anak, menjalankan fungsi yang memang hakiki bagi seorang perempuan, tetapi juga di saat yang bersamaan bisa mengaktualisasikan dirinya, masih tetap bisa menjadi dirinya sendiri sekaligus punya keluarga. Nah, di situ sebenarnya fungsi dari institusi terkecil keluarga, masyarakat harusnya bisa saling mendukung agar perempuan itu bebas merdeka
merdeka melakukan apa saja? Yang paling kelihatan adalah perempuan Indonesia itu masih belum merdeka dari pemikiran-pemikiran mereka sendiri. Dan pemikiran yang paling besar yang membelenggu mereka itu adalah rasa takut. Takut untuk berbeda dari orang lain, itu yang paling kelihatan banget. Takut untuk mengambil keputusan dan takut untuk berdiri di atas kakinya sendiri. That's three of the major fear yang saat ini masih banyak sekali saya lihat dialami oleh wanita-wanita Indonesia. Despite the fact bahwa Indonesia itu sudah merdeka selama 73 tahun. Misalnya gini, ketakutan untuk berbeda itu sangat-sangat terlihat. Let's say, karena saya bergerak dalam dunia kecantikan, yang paling kelihatan dan walaupun ini dangkal, tapi I understand that it comes from somewhere. Cewek-cewek Indonesia itu, wanita Indonesia itu tidak mau terlihat berbeda dari orang lain. Selalu ingin sama supaya bisa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar. Misalnya, yang paling kelihatan ya, dan ini sudah terjadi selama bertahun-tahun, kulit perempuan yang bagus itu, yang bagus, yang cantik itu adalah kulit yang itu menurut saya berhubungan sama filosofi bahwa perempuan berkulit putih itu datang dari keluarga kaya dan perempuan berkulit gelap itu datang dari keluarga yang lebih rendah lah, kira-kira seperti itu. So, this mindset itu membentuk sebuah pemahaman bahwa perempuan cantik itu seperti ini, itu baru masalah kulitnya aja, belum panjang rambut, belum masalah cara berpakaian, belum masalah yang lain-lain. Saya melihatnya bahwa untuk perempuan-perempuan, wanita-wanita yang hidup di kota besar dan sudah sangat educated dan terpapar dengan informasi-informasi yang sangat baik, mereka sudah bisa menentukan sikap. Tapi beberapa dari teman kita masih belum ke arah sana because they are feared. Mereka takut untuk tampil berbeda, takut tidak diterima oleh orang lain, takut tidak diterima oleh masyarakat sekitarnya. Dan itu sesuatu yang masih harus kita gali bersama dan harus kita improve ke depannya.